moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Nurkoria. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model wawancara. Model wawancara yang saya ketahui itu ada dua jenis. Yang pertama, wawancara langsung. Wawancara dengan bertatap muka atau face to face langsung dengan narasumber. Yang kedua, itu ada wawancara tidak langsung, yaitu wawancara tanpa bertemu langsung secara fisik tapi menggunakan perantara melalui media. Misalnya melalui telepon, chatting, media sosial, dan email. Atau bisa juga disebut dengan wawancara tertulis. Kemudian itu ada jenis-jenis wawancara. Dalam literatur jurnalistik dikenal banyak jenis wawancara, antara lain yang pertama yaitu wawancara berita. Wawancara berita bisa disebut dengan newspeak interview, adalah wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, konfirmasi, atau pandangan interview tentang suatu masalah atau suatu peristiwa. Yang kedua, itu ada wawancara pribadi. Wawancara pribadi atau personal interview yaitu wawancara untuk memperoleh data tentang diri pribadi dan pemikiran narasumber, disebut juga sebagai wawancara biografi. Yang ketiga, itu ada wawancara eksklusif atau exclusive interview, yaitu wawancara yang dilakukan secara khusus tidak bersama wartawan dari media lain. Yang keempat, wawancara sambil lalu atau yang disebut sebagai casual interview, yaitu wawancara secara kebetulan, tidak ada perjanjian dulu dengan narasumber, misalnya mewawancarai seorang pejabat sebelum, setelah, atau bisa jadi di tengah berlangsungnya sebuah acara. Yang kelima, itu ada wawancara jalanan yang bisa disebut dengan sebagai man in the street interview atau wawancara on the spot, yaitu wawancara yang di tempat kejadian dengan berbagai narasumber, misalnya di lokasi kebakaran atau di lokasi kecelakaan. Yang keenam, itu ada wawancara tertulis. Wawancara tertulis dilakukan melalui via email atau bentuk komunikasi tertulis lainnya. Yang ketujuh, itu wawancara cegat pintu, dengan nama lain door stop interview, yaitu wawancara dengan cara mencegat narasumber di sebuah tempat, misalnya tersangka korupsi yang baru keluar dari ruang integrasi KPK. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.